Nama gue Naufal, seorang karyawan, dan ini motor gue, Vario 150 tahun 2019. Kenapa milih Vario? Jadi waktu itu sebelum Vario, motor gue adalah R15 versi V2, yang versi lele lah kalau kalian tahu. Gue pakai dari sekitar awal-awal kuliah sampai awal-awal kerja lah kayak gitu, which is sekitar 4-5 tahunan gue pakai R15. Makin lama gue pakai nih badan makin pegel kan, tangan juga kopling makin pegel, pokoknya badan udah nggak mendukung lah buat gaya-gayaan kayak gitu. Akhirnya gue mutusin gue kayak harus ganti motor matic deh. Nah waktu itu gue dihadapkan pilihannya antara kalau nggak Vario, NMAX kayak gitu kan. Dulu gue belum tahu kalau ada Aerox, antara memang waktu itu belum terkenal banget Aeroxnya kayak sekarang ya kan, atau emang gue aja nggak tahu ada motor Aerox. Nah intinya Vario sama NMAX. Vario itu 150, NMAX itu 155, cc-nya beda 5. Tapi kalau gue ngeliat ukuran motor ya, Vario tuh compact. Sementara kalau NMAX tuh gede. Jadi akhirnya udahlah gue waktu itu pilih Vario aja yang 150 cc yang udah mantep, cukup buat harian dan juga matic. Nggak nyesel, gue sampai sekarang seneng banget punya motor Vario, walaupun memang di luar sana NMAX sama Aerox itu jadi primadona, CLA primadona. Tapi menurut gue Vario cukup lah buat harian, buat nemenin gue kerja, nyari duit dan lain-lain. Semua motor oke lah kayak gitu. Kenapa modifikasi motornya? Kenapa modifikasi motornya? Ya namanya cowok ya, menurut gue sih kalau misalnya lu banyak berinteraksi dengan motor ya kan, terlepas dari lo modifikasinya modifikasi bener-bener modif atau memang pengen bikin sekedar motor lebih enak, pasti kan lo bakal nyari kan kayak part-part apa nih yang cocok ya buat motor gue ya. Jadi kayak waktu itu sih pengennya, alasannya adalah ya karena biar makin keren aja nih motor kayak gitu, meningkatkan segala aspeknya lah, baik dari sisi performa maupun dari sisi tampilan. Tapi kalau misalnya waktu itu juga belum seramai sekarang ya, dulu tuh gue modif motor ini tuh belum seramai kayak TikTok, Instagram dan lain-lain saling perkecatan duniawi kayak gitu. Jadi kayak dulu memang modif emang pengen modif aja kayak gitu. Modifikasi pertama gue bar N kalau nggak salah, gue ganti spion bar N kan, karena kan dulu bawaan pabrik panjang gitu kan, yang namanya anak-anak muda ya kan pengennya kelihatan keren. Jadi waktu itu gue pasang bar N sama gue pasangin skotlet full body, karena gue waktu itu dari zaman dulu setiap punya motor gue selalu pasangin skotlet full body supaya nggak baret-baret kayak gitu lah. Jadi masang bar N di sini, bar N dulu masih bulat, belum kayak gini, masih bulat dulu gitu. Modif yang ada di motor gua mulai dari kokpit itu gua pakein baut-baut king nut dari Speed 60, terus juga handle gripnya gua pakai Domino Stradale, master rem kanannya KTC, master rem kirinya RCB, tabung minyak remnya RCB, selang minyak remnya KTC, terus juga platnya gua custom, headlamp garnishnya gua karbon Kevlar, wingletnya gue karbon WTP, terus juga kaliper RCB, cakram RCB, velg RCB, bannya ban Michelin Pilot Street, gue naikin 1 step depan belakang 110, depannya 100. Terus apa lagi, windshieldnya gue beli dari Shopee, kemudian air scoopnya gue pakai Veloscope, terus CVT covernya gue WTP, terus juga knalpotnya R9 New Alpha, terus apa lagi, velocity stacknya itu gue pakai WR3, air filternya pakai Verox, kiriannya Matic Mania, rollernya roller 13 nya Dr. Puli. Itu sih yang ada di motor gue, nggak ngebut banget tapi cukup lah buat harian. Modifikasi paling berkesan buat gue sih setelah gue ganti kirian ya. Jadi kan gini deh, gue membagi dua modifikasi itu, antara yang berkesan ya, yang antara performa sama tampilan. Kalau untuk performa sih ya yang paling berkesan itu kirian sih. Itu gue bener-bener kayak ngerasa motor gue tuh berubah banget gitu kan. Yang tadinya gerdek, yang tadinya nggak sebertenaga itu, setelah gue ganti kirian tuh jadi kayak gue makin pede aja di jalan, gue ngegas juga enak. Wah anjir, motor kenceng banget. Ya gimana sih balik lagi ke anak cowok ya kan, yang sukanya emang kan kenceng ngebut gitu. Jadi kayak
ketika emang lo suka modif ya udah, ketika motor mantep itu yang paling berkesan buat gue tuh kayak Kirian, karena waktu itu Kirian juga tuh jadi salah satu modifan pertama gue yang lumayan mahal. Gue tuh langsung Kirian full set. Itu pertama kali banget gue memutuskan untuk terjun lebih jauh ke dunia modif-modifan kayak gitu. Karena kan dulu awal cuma ganti bar end gitu-gitu kan kayak ya udah cuma biasa. Nah tapi ketika aneh main mulai Kirian nih, itu langsung nagih semuanya ke belakang, nyambung ke busi, nyambung ke koil, nyambung kemana-mana kayak gitu. Gue juga jadi banyak belajar tuh. Oh, Matic tuh ternyata begini ya, si rollernya tuh ngaruhnya gini, puli tuh begini ya. Kalau main Kirian tuh lo bisa milih ya, lo mau nyari atas atau nyari bawah gitu. Banyak belajar lah itu, jadi kayak emang saat gue main Kirian itu yang paling berkesan dan masuk ke dunia modif-modif Matic lebih jauh. Walaupun memang sekarang gue masih cupu lah, tapi kayak banyak belajar sih setelah main Kirian itu. Modifikasi paling mahal ini nih, pelek tuh sekitar berapa dulu tuh, 1,4 ya, 1,4 velg 1,4, knalpot 1,3 ya, knalpot 1,2, terus Kirian juga full set sama semua muanya itu 1,1, 1,2, tapi yang paling mahal emang velg sih 1,4 tadi kan. Nanti kalau misalnya ada rezeki pengen sih ganti Echo Racer tapi 4 juta cuy. Ya SS juga nanti kalau ganti 2 juta. Cuma saat ini sih yang paling mahal sih velg RCB. Dan menurut gue sih worth it lah ya. Kayak bikin beda banget di jalanan. Masih jarang banget kan yang pakai velg RCB sekarang. Gitu. Suka duka modifikasi. Dukanya aja dulu kali ya. Dukanya sih paling apa ya? Dompet lo ngempos boy. Kayak yang sekali ke bengkel gope, sekali ke bengkel 600, sekali ke bengkel habis 1 juta, 2 juta. Itu lumayan sih, cuma yang namanya hobi kan, jadi kayak kalau emang lu suka walaupun berat ya, walaupun duka ya, tapi ya seneng-seneng aja kayak gitu. Kalau sukanya ya ketika motor lu berubah banget dan sesuai dengan apa yang lu mau kayak gitu kan. Kayak lo pengen motornya keren, lo pasti kan kayak sebelum masang velg nih kebayang gimana di Vario gue ya kayak gitu. Ternyata pas setelah pasang velg, wah anjir keren banget nih, sesuai dengan ekspektasi gue kayak gitu. Oh ya, kalau dukanya juga ketika memang modifan lo tidak berjalan mulus sebagaimana mestinya kayak gitu kan. Misalnya kayak ngoprek-ngoprek mesin nih kayak gitu kan, tapi kok ternyata setelah dioprek-oprek malah jadi makin pelan, malah jadi makin ngeden kayak gitu kan. Tapi yang namanya modif-modif Matic sih sepengalaman gue ya, lo bener-bener belajar banget sih. Jadi kayak gak apa-apa kalau emang lo belum sempurna di ini, aduh cari terus belajar lah, tanya-tanya ke orang mekanik lain dan lain-lain. Momen yang paling berkesan sama motor gua, misalnya pulang kantor gitu kan, pusing, banyak kerjaan, banyak deadline dan lain-lain, terus berduaan sama ini motor di jalan, kayak asik aja gitu, kayak lepas semua beban pikiran. Terus juga pernah waktu itu touring ke puncak, gua ke arah curug-curugan gitu, terjal banget, motornya gue geber terus, nggak taunya selip di pulinya, panas berasa dan lain-lain, gue panik, untungnya nggak kenapa-napa. Itu sih kayak pokoknya momen-momen yang gue jalanin sama motor ini, setiap momennya berharga. Celah. Komentar tentang dunia modifikasi saat ini. Satu yang pasti sih gue seneng banget ya, kayak sekarang kan lagi naik banget nih semuanya nih, dari motor Vario, Matic, NMAX dan juga Matic lain. Khususnya Matic ya, Matic itu kan lagi naik banget tuh, semua komponen mulai dari Kirian, mulai dari ban, mulai dari velg, yang pastinya kan itu juga yang ngebuka rezeki buat orang lain lah kayak gitu kan. Jadi kayak emang gue seneng banget satu. Terus yang kedua juga modifikasi, dunia modifikasi sih belakangan ini emang lagi rame-ramenya ya, terutama karena menurut gue sih sosial media tuh ngebantu banget untuk menyebarkan info-info yang baik maupun yang tidak baik, yang baik maupun yang kurang baik lah kayak gitu. Jadi kalau misalnya info-info tentang racikan-racikan Kirian atau info-info tentang modif-modif motor itu kan bisa sekarang gampang tersebar lah dengan adanya sosial media ini. Tapi memang nggak menutup kemungkinan juga kan, kayak dunia perkecotan motor kan jadi makin rame nih setelah ada TikTok lah, hujat otomotif, hujat baper dan lain-lain. Kayak Matic kok gerdek ya, kayak misalnya kayak Matic besar itu 160 cc kayak gitu-gitulah. Tapi kayak menurut gue ya, semoga sih dengan adanya dunia modif makin rame gini kayak ngebuat kita makin solid aja sih sesama anak motor, celah gitu. Impian berikutnya tentang motor, gue pengen bikin ini motor
sleeper ala-ala gitu sih. Gue pengen repaint sebenarnya, pengen tampilan seminimalis mungkin, pengen dikebutin tapi nggak kebut-kebut amat. Intinya sih apa ya, gue pengen repaint, pengen bikin motornya gloss ala-ala, simple, minimalis, tapi bertenaga kayak gitu sih. Banyak sih, masih banyak harus diganti, kayak shock, kayak apa lagi ya, kayak ecu, kayak misalnya nanti repaint, terus juga nanti misalnya detail-detail lah, banyak banget sih. Intinya sih gue pengen bikin sleeper ala-ala yang simple, minimalis, clean gitu. Pesan untuk rider lain ya, semoga semakin solid sih. Kayak seneng banget sekarang komunitasnya itu semakin gede banget ya. San Mori, Night Ride, bengkel, tempat chat, semakin banyak banget komunitasnya. Semoga semakin banyak komunitasnya itu semakin banyak kita bisa berbagi ilmu, berbagi hal-hal yang positif, saling kenalan, jangan saling arogan, saling berbagi info. Ya having fun aja lah. Semoga komunitas yang semakin besar ini bisa ngebuat kita semakin banyak belajar gitu sih. Jadi itu cerita singkat gue tentang motor kesayangan gue, Vario 150 2019. Sampai ketemu di sore bersama motor berikutnya. Bye bye.